Sama siapa? Sama cebong. Sama cebong. Sama cebong. Cebong itu binatang bukan? Ya. Terus? Cebong itu binatang. Terus? Jadi jangan bilang cebong. Cebong itu untuk yang lain ya. Terus? Ya jangan ya. Stop. Stop cebong. Bilang aja paslon nomor 1. Jangan stop cebong. Cebong binatang. Iya, sudah. Buka surat Al-Isra ayat 176. Dengarkan. Buka surat Al-Isra ayat 100. Ayo fokus ini. Buka ayat Al-Isra ayat 176. Ibu perhatikan ayatnya. Walau syi'na la rafa'na biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Al-ayat dan seterusnya. Perhatikan ini ayat ini. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan meninggikan derajatnya orang itu. Tetapi sayang, orang itu lebih memilih merendahkan dirinya sendiri dan menuruti hawa nafsu dunianya. Maka orang-orang seperti itu ibarat anjing. Itu Al-Quran yang ngomong. Orang-orang itu ibarat anjing. Kamu halau atau tidak kamu halau, dia akan tetap menjulur-julurkan lidahnya. Itulah orang-orang yang ibaratnya selalu merendahkan ayat-ayatku, maka dia seperti anjing. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir la'inir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu lakum ayyuhal ikhwah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ikhwani, para pemirsa Hikmah.tv yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali kita pada renungan hikmah. Kali ini kita sudah melihat, kita sudah mendengar apa yang dikatakan oleh saudara Sugik Nur, bahwa dia mengatakan bahwa dakwah itu dicontohkan di dalam Al-Quran boleh dengan cara yang kasar. Betulkah demikian? Kita akan meluruskan, kita akan membahas tentang dakwah pola Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar statement-statement yang dilakukan oleh orang-orang tertentu tidak akan menyesatkan kita. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berbuat kasar dengan dakwahnya tersebut? Kita akan mengangkat permasalahan ini dimulai dengan sebuah ayat Al-Quranul Karim yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ke jalan Tuhanmu, berdakwahlah ke jalan Tuhanmu bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan cara bijak. Hikmah itu bisa diartikan aturan, beraturan dengan sistem, sesuai dengan sistem hukum yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Jika dengan demikian mereka tidak menerima dakwah kita, terjadi deadlock, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan apa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Boleh berdebat, tetapi sampaikan argumentasi yang terbaik. Argumentasi yang terbaik itu sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan menjawab, dakwah menurut pandangan dunia Al-Quran, kita disuruh untuk menyeru ke jalan Tuhan itu dengan cara bijak, dengan sistematis, bukan dengan cara yang sembrono, bukan dengan cara yang tidak beraturan. Hikmah itu bisa diterjemahkan beraturan.
Tidak ada satu contoh pun yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sejarahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahi orang-orang kufar Quraisy, musyrikin Quraisy dengan cara yang kasar. Yang jelas, kasar dengan tegas itu berbeda. Tegas itu bukan kasar, tetapi kasar itu juga bukan tegas. Tegas itu tetap berada dalam sebuah koridor hikmah dengan beraturan. Itu disebut dengan tegas. Adapun caci maki yang isinya ujaran-ujaran kebencian, mendiskreditkan kelompok tertentu, menebarkan fitnah, hal itu sekali lagi dikatakan Islam berlepas diri dari narasi-narasi seperti itu. Islam sangat berlepas diri dari narasi-narasi semacam itu. Rasulullah sekali lagi tidak pernah mengajarkan bahwa kita berdakwah dengan cara yang kasar. Dan dia menginterpretasikan kasar itu dengan tegas. Tegas dengan kasar itu berbeda. Bahasa kasar itu yang menyakiti orang lain. Ketika dikeluarkan itu akan menyakiti orang lain. Sedangkan tegas, seseorang yang memahami tentang aturan-aturan. Hidup ini kan beraturan. Nah, kita tegas memberlakukan aturan itu bukan berarti kasar, tetapi kita tegas itu berada di dalam sebuah koridor aturan yang berlaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan terhadap Nabi Muhammad SAW, kalau kamu dakwah itu dengan cara hikmah, dan pilihlah narasi-narasi yang indah, yang baik, yang tidak menyakiti orang lain, yang tidak mendiskreditkan orang lain. Masyaallah ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sugiknur berkata, yang mengajari umpatan, mengajari bahasa-bahasa kasar itu Allah. Karena di dalam Al-Quran itu ada bahasa anjing, famasalil kalbi, itu kan bagaikan anjing dan sebagainya. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran memang ada kalimat semacam itu, tetapi bukan dalam rangka untuk kasar terhadap seorang. Allah sedang memberikan sebuah perumpamaan kepada segenap manusia bahwa ciri-ciri orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendustakan ayat-ayat Allah itu seperti anjing. Jikalau engkau mengikutinya, dia menjulurkan lidahnya. Jikalau engkau meninggalkannya, dia juga menjulurkan lidahnya. Yang demikian itu perumpamaan bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi sekali lagi, antara kasar dan tegas itu berbeda. Siapapun dia, sekolah dimanapun dia, apalagi tidak sekolah, ketika dia menyampaikan sebuah narasi-narasi dengan membawa agama, maka itu narasi-narasinya adalah berbau ujaran kebencian, diskriminasi, menghancur, memprovokasi, memfitnah. Itu sekali-kali tidak dibenarkan menurut dunia Al-Quran. Dan Rasulullah sebagai panutan kita, suri tauladan kita, tidak pernah merekomendasikan, membenarkan orang-orang yang membawa Islam, membawa agama dengan narasi-narasi yang tidak senonoh. Sekalipun kita terlibat dalam sebuah perdebatan yang deadlock, maka kita harus mencari narasi wajadilhum billati hiya ahsan. Carilah narasi atau argumentasi yang terbaik. Jangan sampai juga untuk menjatuhkan pribadi seseorang. Masyaallah ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Sugiknur mungkin dia salah memahami dari ayat-ayat yang berisikan tentang dakwah, berisikan tentang tabligh. Semua yang kita lakukan, jika kita mengklaim diri kita sebagai seorang muslim, kita harus meniru Rasulullah SAW. Seorang muslim itu adalah salam, dia adalah damai, dia bisa membuat orang-orang di sekitarnya menjadi damai. Itulah seorang muslim. Ironis sekali seorang muslim yang melontarkan ujaran-ujaran kebencian walaupun dibungkus dengan agama. Mudah-mudahan hal-hal yang demikian ini yang dilakukan oleh siapapun kita tidak menirunya. Sekali lagi kita hanya meniru Rasulullah SAW, dan tegas dan kasar itu berbeda. Kasar itu bisa melukai orang lain, bisa menyakiti hati orang lain, tetapi tegas itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita
orang-orang yang senantiasa menteladani Rasulullah SAW dalam ucapan dan perbuatan. Sampai jumpa pada renungan hikmah yang akan datang. Khudil hikmata walau biyadil mujrimin. Ambillah hikmah walaupun di tangan orang-orang yang jahat. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.